Ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma duriba abdun bi uqubatin a'dhama min qasawatil qulub, min qasawatil qalb. Tidaklah seorang hamba ditimpakan hukuman oleh Allah di dunia ini yang lebih besar daripada hukuman yang berupa hati yang tertutup. Hati yang tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Hati kalau sudah tertutup, anggota badan tidak akan bisa melakukan kebaikan yang benar-benar bersumber dari hati. Kelihatannya sholat, ternyata tidak ada nilainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan hati yang tertutup. Karena kita ketahui bersama, hati itu kalau baik akan menjadikan semua anggota badan baik. Kalau hati itu buruk, menjadikan semua anggota badan buruk. Kebaikan hati adalah ketika iman tumbuh dengan baik di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda tentang hati dalam hadis Bukhari Muslim yang terkenal, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua baik anggota badannya. Kalau buruk, semua buruk anggota badannya. Makanya jangan dipahami terbalik. Ada orang mengatakan, ah sudahlah, yang penting niat saya baik, hati saya baik, biarlah anggota badan saya tidak melakukan kebaikan. Kita katakan ini bodoh namanya. Kalau hati Anda baik, pasti terpancar kebaikan pada anggota badan. Tapi tidak sebaliknya. Kebaikan yang nampak pada anggota badan belum tentu bersumber dari hati. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau pernah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, sambil menunjuk ke dalam hatinya 3 kali. Maksudnya takwa yang benar itu bersumber dari dalam hati. Nah sekarang kita lihat banyak kaum muslimin berlomba-lomba kalau untuk urusan agama yang nampak-nampak saja. Tidak disalahkan orang misalnya rajin baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya mentargetkan setiap hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bagus kita katakan orang rajin membaca Al-Quran, menghiasi lisannya dengan kebaikan. Tapi Al-Quran juga harusnya punya bagian yang menyentuh hati. Bagaimana caranya menyentuhkan Al-Quran pada hati? Pahami isinya, renungkan maknanya. Biar sedikit hati ikut ambil bagian. Kasihan hatinya tertutup, tidak pernah dibuka. Siapa yang bisa membuka hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran memang fungsinya adalah untuk membuka hati, membersihkan kotorannya. Tapi bagaimana Al-Quran bisa berfungsi seperti ini? Kita baca, tidak pernah hati kita tersentuh. Saat ini orang membaca Al-Quran cepat-cepatan sampai target. Hatinya terus dalam kelalaian. Saya berapa kali mengatakan, ya, ada orang yang bertanya, Ustadz, kenapa saya sulit untuk khusyuk dalam sholat? Tanya kepada dia, Anda sudah membaca Al-Quran 30 juz? Iya, berkali-kali saya ulangi 30 juz. Ramadan ini 2 kali saya tamatkan, ini berapa kali dan seterusnya. Tayyib, 30 juz. Berarti Anda sudah membaca sempurna petunjuk Allah, iya kan? Setelah juz 30, apakah ada juz ke-31? Tidak ada, sudah selesai. Sempurna Anda membaca petunjuk Allah. Kenapa Anda belum dapatkan manfaat dari bacaan tadi? Kenapa? Karena tidak faham. Khusyuk itu disepakati oleh para ulama asalnya dari dalam hati. Yang membentuk hati itu khusyuk adalah ketika dia tunduk kepada Allah, merenungkan kebesaran dan keagungannya. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Anda yang membaca Al-Quran sudah tamat 30 juz berkali-kali, kenapa tidak dapat manfaat ini? Berarti jawabannya cuma satu. Hati Anda tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Hati Anda tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Tidak paham, tidak terbuka. Ingat,
Orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW yang tadi kita bahas, mereka paham bahasa Arab, iya kan? Tahu artinya Al-Quran. Kenapa tidak masuk ke dalam hati? Karena memang mereka sudah tertutup hatinya. Penyakitnya semakin parah, mereka tidak mau menerima Al-Quran dengan hatinya. Kalau kita alhamdulillah belum sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita belum paham bahasa Arab. Jadi kita belum diketahui kondisi kebanyakan orang saat ini. Ketika Al-Quran itu menyentuh hatinya, dia terima apa tidak? Belum ketahuan karena dia nggak paham bahasa Arab. Tetapi ingat, penyakit tadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau orang yang mengikuti kajian, di dalam majelis-majelis ilmu diterangkan, dinasihati, dia tersentuh hatinya. Oh iya, saya akan memperbaiki diri. Saya akan bertekad saat ini untuk bertobat, berubah setelah saya pulang. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran tidak paham, tidak begitu paham, tapi kita juga sedih. Ingat dosa-dosa kita, berdoa juga seperti itu. Ini pertanda orang yang seperti ini masih punya kebaikan pada hatinya. Buktinya kebaikan itu apa? Ketika hati tadi dengar dengan ayat-ayat Al-Quran, saya sudah katakan, hati itu sudah kenal lama dengan kebaikan. Waktu dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, tersentuh. Tapi sayangnya masih sulit ketemu, karena masih ada penghalang kotoran di hati. Alangkah inginnya dia memeluk kebenaran, tapi terhalangi dengan kotoran penyakit hati. Itu kondisi hati dan kebenaran. Bahkan para ulama menyebutkan, kebenaran itu memiliki cahaya yang mudah dikenali oleh hati. Kenalan lama yang memang dinanti-nantikannya selama ini, dirindukannya. Hati itu diciptakan oleh Allah seperti wadah untuk menampung kebenaran. Maka dia menunggu kapan datangnya kebenaran ini. Ketika tidak datang-datang, tidak pernah menyentuh dirinya, akhirnya kotoran-kotoran terlebih dahulu memenuhinya. Makanya ketika datang kebenaran, sulit masuk. Itulah nasib kita saat ini. Setelah dewasa, kita tidak langsung kenal sunnah. Dulunya yang kita senangi adalah apa? Ada yang senang nyanyian, ada yang sedang menari, ada yang senang membaca bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, ada yang ikut pemahaman yang sesat. Akhirnya sebelum kenal kebenaran, hati yang kosong bertemu dulu dengan keburukan. Alhamdulillah, rahmat Allah masih meliputi kita, tidak langsung tertutup. Datanglah dakwah yang mengajak kepada sunnah. Hati kita dengan instingnya yang mengenal kebenaran tersentuh. Saya katakan tadi, kata para ulama, inna alal haqqi lanuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Ibaratnya cahaya ini sebagai sensor yang dikenali oleh hati. Berarti kalau di kajian kita dengarkan nasihat, tersentuh. Dan ini banyak yang mengalaminya. Waktu kita dengarkan Al-Quran, kadang-kadang kita menangis. Coba seandainya kita buka penutup hati tadi, pasti hati itu akan lebih gembira dan merasakan nikmatnya memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkannya. Pasti hati itu akan langsung menerima kebenaran tersebut, kemudian menancap di dalam hati tersebut. Makanya kekurangan kita adalah kurang menyentuhkan hati dengan kebaikan. Apa bukti kekurangan kita? Termasuk yang sudah lama mengikuti pengajian, kebanyakan orang mengikuti pengajian itu hanya di majelis saja. Begitu pulang, keluar dari pintu, segalanya hilang. Sampai di rumah bukunya numpuk-numpuk, nulis, tapi tidak pernah dibaca kembali. Akhirnya apa yang disampaikan gurunya hari ini, disampaikan 3 masalah, ditanya minggu depan lupa 4 masalah. Lebih daripada yang disampaikan. Tidak pernah diulangi. Jadi sensor hati tadi masih ada fungsinya. Waktu kita dinasihati dalam majelis ilmu, saya mau berubah, saya mau bertobat.
Harusnya kita kuatkan. Pulang saya baca kembali yang peringatan tadi. Oh ternyata begini. Ketika itu mulai terbuka hati, semakin kuat. Kita baca Al-Quran, kita renungkan isinya. Ingat, Al-Quran itu, ya, kita belajar tentang Islam, tentang iman, diterangkan dalam kajian, Ustadz menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman, ibadah. Itu kita sempurnakan untuk masuk ke dalam hati waktu kita baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak terpisah dari ilmu yang kita pelajari. Makanya Allah ketika memuji orang-orang yang beriman sempurna, itu Allah sebutkan dalam surat An-Nur dengan firman-Nya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ketika kita belajar dapatkan cahaya, kita sempurnakan waktu kita baca Al-Quran di rumah, waktu kita ulangi pelajaran kita di rumah. Itu caranya menyempurnakan iman. Jadi jangan kita bedakan keadaan kita waktu di majelis ilmu kita rajin, waktu pulang kembali lagi seperti orang awam. Hatinya butuh perbaikan, waktu pulang ke rumah baca Al-Quran tidak pernah hatinya tersentuh pengobatan. Harusnya kalau tidak paham bahasa Arab, baca terjemahannya sedikit-sedikit. Mulai dari surat Al-Fatihah baca terjemahannya, bikin ringkasan tentang tafsirnya, kita ulang-ulang baca, lama-lama kan paham berarti hati kita.